Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang kami hormati para alim ulama, para sarjana sarjana. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan, segenap pimpinan samping Muhammadiyah Kejambon satu, betul ya Pak? Kuning satu. Dua. Ada kuning juga. Saya bingung siapa ada kuning dua. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semua untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di majelis yang insyaallah dirahmati Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma. Salam dan salam kalau kita aturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin. Ya Allah, utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di tempat yang insyaallah dirahmati Allah ini. Alhamdulillah. Ini merupakan satu kesyukuran yang sungguh luar biasa sekali. Dan saya tetap menyampaikan untuk menjaga kesehatan kita dengan cara ya kita ikuti protokol kesehatan, ya. Karena sekarang ini zamannya sudah berat. Kalau ada pengajian, kumpul-kumpul, ustadznya nggak begini, nggak pakai masker, kan repot banget. Karena kalau kumpul-kumpul, padahal ustadznya nggak mengundang jamaah, jamaahnya datang sendiri, kan gitu kan? Yang disalahin, tapi selain itu biasa aja, ya kan? Ya, kejadian di Solo kan seperti itu kan, sana kumpul nggak pakai masker biasa aja, nggak ada denda, nggak ada ustadz, karena nggak ada ustadz ya. Kalau ada ustadz, itu mungkin ya pertanyaan. Jadi yang salah bukan virusnya, yang salah ustadznya. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang Al-Fatihah. Mungkin sebagian yang ikut jamaah di Baitul Rahman ya, Baitul Rahim itu sudah tahu ya. Karena materinya juga sama-sama tafsir.
Maka di sini ya minimal mereview ulang, minimal mempelajari ulang supaya kita lebih paham lagi. Surat Al-Fatihah di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, ini adalah surat yang khusus disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dalilnya mana Pak Ustaz? Dalilnya Quran surat 15 ayat 87. Boleh silakan dibuka. Quran surat ke-15 ayatnya 87. Surat apa? Al-Hijr ayatnya 87. Yang Qurannya di HP pun boleh, nggak apa-apa. Ini saya review sedikit ya Pak. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka, dan sesungguhnya telah kami kirimkan kepada kamu. Siapa kamu di sini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pahami ayat ini, kenapa di ayat ini Allah menggunakan kalimatnya ka? Walaqad atainaka. Ka itu dhamir untuk kamu. Dhamir itu kata ganti. Di dhamir itu terbagi atas dua Pak. Ada dhamir yang munfasil, ada muttasil. Munfasil itu terpisah, jadi nggak satu kalimat. Tapi kalau muttasil, kalau muttasil pakai ta, itu artinya bergabung. Kalau munfasil itu terpisah, kalau muttasil itu gabung. Kalau munfasil apa Pak Ustaz? Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Itu terpisah semuanya. Ya. Anta ustazun, anta. Ya. Bisa sudah susah nih, kamu mau pakai ini betul. Tak buka aja ya Pak. Serba salah. Ngomong susah. Ya, soalnya kalau kesini kayaknya kok gitu ya, ke atas juga nggak mungkin. Ya, ini kebetulan maskernya yang untuk perempuan kayaknya nih. Tadi kasih istri saya. Ya kalian bertakbirkan cuma kainnya aja. Baik, masyarakat muslim rahimakumullah. Walaqad atainaka. Ka di sini domir munfasil, muttasil. Domir yang gabung Pak. Jadi gabung dengan kalimatnya. Atainaka. Nah, itu gabung. Kenapa kalau menggunakannya ka? Ka itu kan anta satu. Ya, padahal Allah menyebut Nabi Muhammad. Ya. Kebanyakan dalam Al-Quran dengan kalimat Rasul, Nabi atau Rasul Muhammad. Tapi di ayat ini Allah menggunakan ka. Artinya apa? Ini yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad. Walaqad atainaka. Dan telah kami kirimkan, kami berikan kepadamu, kamu khusus pada kamu wahai Muhammad. Apa yang diberikan? Sab'an minal masan. Ada 7 yang berulang. 7-nya apa? 7 ayat. Ada 7 ayat yang berulang. Kenapa kau berulang? Ini menandakan ayat ini. Ya. 7 ayat ini. Kalaupun diulang-ulang, gak ada orang yang akan bosan, Pak. Gak ada. Coba saya tanya, panjenengan sehari semalam minimal baca Al-Fatihah berapa kali? 11. Kan? Ya. 17 kali. Ada nggak yang bosan? Pak Ustaz, nggak mau hafal, hatam bosan. Ada nggak begitu? Nggak ada. Minimal sehari semalam kita 17 kali. Itu minimal. Belum lagi yang menggunakan untuk sunnahnya kan? Atau yang sunnahnya qobliyah ba'diyah kan gitu? Ya. Belum lagi malamnya tahajud, belum lagi duhanya, belum lagi witirnya kan? Lebih dari 17 kali. Saya belum menemukan sampai saat ini ada orang yang bosan. Belum. Ya.
Kenapa? Ini menandakan ini betul-betul ayat surat ini yang isinya 7 ayat ini benar-benar memang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad, dan mukjizatnya tidak ada orang yang pernah bosan dengan kalimat ini. Antum baca novel, khatam sekali, besoknya baca bosan nggak? Bosan. Padahal cuma sekali. Ya kan? Kan gitu kan? Kan gitu. Sama baca koran. Baca koran ketika sudah selesai bacanya, antum bilang apa? Dibaca lagi nggak? Kan enggak, bosan. Tapi Quran nih, khusus 7 ayat ini mau diulang-ulang, tidak akan ada orang yang bosan. Subhanallah. Wal Quran al-Azim, dan ini hanya ada dalam Al-Quran. Allah tidak berikan kepada kitab-kitab yang lain. Gak ada dalam Injil, Taurat, Zabur, nggak ada. Ini khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan diletakkan dalam Al-Quran. Ini 7 ayat. Ini menandakan keistimewaannya Al-Fatihah. Makanya nanti nama Al-Fatihah itu banyak. Sebutan Al-Fatihah itu banyak. Kan dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 4474 dari Abu Sa'id Al-Mu'alla. Suatu ketika Rasulullah itu menggenggam tangannya Abu Sa'id Al-Mu'alla. Gitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata ketika itu, ini mau sholat Pak. Ketika mau sholat, beliau menggenggam tangannya Abu Sa'id Al-Mu'alla. Beliau berkata, ya, akan aku ajarkan kamu satu surat yang hanya Allah berikan kepada aku. Jadi Abu Sa'id Al-Mu'alla itu dijanjikan akan diajarkan satu surat yang hanya Allah berikan kepada aku. Tapi setelah itu Rasulullah sholat dulu. Habis sholat mau pulang, Abu Sa'id Al-Mu'alla dari Rasulullah nagih. Ya Rasulullah, bukankah engkau akan mengajarkan hamba surat yang memang Allah berikan hanya kepadamu ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, setelah itu Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Jadi memang dari 2 ayat ini, satu ayat dengan satu hadis ini menandakan ya bahwasanya Al-Fatihah itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Makanya pentingnya kalau baca Al-Fatihah apalagi dalam sholat jangan buru-buru. Kenapa Pak Ustaz kok nggak boleh buru-buru Pak Ustaz? Karena sesungguhnya ketika panjenengan membaca Al-Fatihah itu ada interaksi, ya. Ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya antum itu berinteraksi dengan Allah. Mana dalilnya Pak Ustaz? Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Aku bagi, ya. Nah, ini dia nih. Ini kalimat salat di sini. Ini maksudnya adalah Al-Fatihah. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat itu bagi 2. Tapi sholat di sini ini yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Kenapa? Setelah itu akan dijabarkan tentang Al-Fatihah. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apapun yang dia inginkan. Artinya apa? Ketika antum baca Al-Fatihahnya betul, antum minta apa aja akan diberikan oleh Allah. Makanya baca Al-Fatihah jangan buru-buru. Lanjutkan. Fa idza qala al-'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamadani abdi. Jadi ketika antum baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika antum baca Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Ya, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani abdi. Maka marah fawwada ilayya abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Qala hadza baini wa baina abdi. Ya, wa li abdi ma sa'ala. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 2 ayat langsung. Ini hadisnya ini 7 ayatnya itu tanpa basmalah. Kalau antum pahami hadisnya, di hadis yang saya sebutkan tadi 7 ayatnya itu tanpa basmalah. Ya, maka Ustaz, apa bismillah itu termasuk dalam ayatnya Al-Fatihah? Nanti saya jawab. Nah, ini bicara hadis ini. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Nah, saya jelaskan sekarang. Apa sih interaksi yang Allah berikan ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin? Nah, enggak ada Al-Fatihah apa ya? Ini. Hadisnya enggak ada Al-Fatihah. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung. Apa kata Allah? Hamadani abdi, ya. Hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang meninggikan aku. Sana'un, mengangkat meninggi. Asna alayya abdi, benar-benar sedang. Maliki yaumiddin. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah Ta'ala majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Nah, ini 3 ayat ini untuk Allah nih. Maka di dalam tadi dibagi 2 kan? Ya, nisfain. Ini 3 ayat ini semuanya kepada Allah. Jadi ketika kita mengatakan maliki yaumiddin majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Ya. Waqala marrah dikatakan juga dalam ini riwayat lain dikatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku sedang menyerahkan semuanya kepada aku. Kenapa? Karena kalimat maliki yaumiddin. Malik itu nanti ada 2 arti. Ya, ada kalimat malakun, ada kalimat malik. Kalau malak itu yang mempunyai. Kalau malik, ya, itu raja. Maka coba rakyat itu menyerahkan semuanya ke raja kan? Diserahkan semuanya. Pokoknya saya percaya sama raja deh, ya kan? Makanya raja itu harus amanah. Raja aja disuruh amanah, apalagi yang bukan raja. Ya. Ingat ya, presiden bukan raja. Coba lihat tuh. Seluruh negara yang bersistem demokrasi, ya, ingat presiden bukan. Ya. Nah kalau raja saja itu harus pegang amanah, apalagi presiden harus menjaga. Paham ya Pak? Ini 3 ayat tadi itu untuk Allah. Terus yang setengahnya apa? Ya, setengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Wa li abdi ma sa'ala. Apapun yang hambaku inginkan, ayo akan berikan. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah sedang ngomong, ente minta apa sih? Gitu, bahasa kasarnya gitu kan. Ente minta apa? Ya. Inilah antara kita nih, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ente mau apa? Nah, gitu loh. Bayangkan Pak. Makanya orang yang baca Al-Fatihah betul, itu doanya cenderung akan dikabulkan. Kenapa? Di sini ada interaksi. Ya, interaksi antara seorang hamba dengan Tuhan. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 2 ayat langsung digabungkan ya. Apa kata Allah?
hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku. Kan itu permintaan. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, permintaan enggak? Ya, mustaqim bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan? Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu kan penjelasan dari siratal mustaqim itu. Maka dikatakan hada li abdi wa li abdi mas'ala. Ini memang buat hambaku, maka untukmu apapun yang kamu inginkan. Makanya Pak, panjenengan kalau baca Al-Fatihah jangan buru-buru. Khususnya imam ya Pak ya. Imam bacanya jangan buru-buru. Coba resapi deh. Resapi, jangan buru-buru Pak. Iya. Ini kan ilmunya sebetulnya buat imam nih. Ini kalau imam paham tafsirnya, dia nggak akan itu imamnya cepat. Cuma kan masalahnya yang memahami ini kan ya Pak. Akhirnya apa? Al-Fatihah satu nafas. Jartarjan hanya pendek jelas, ya kan? Lah, bagaimana Allah akan menjawab? Lah, ini hadisnya jelas, kok sahih derajatnya hadisnya. Ya. Harusnya kalau memang kita ini merasa jadi Nabi Muhammad, yang mengakui Nabi Muhammad itu adalah nabinya, bersyahadat atas nama beliau, harusnya kan sholatnya mengikuti beliau, betul? Harusnya. Kan kita hafal, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah Anda sebagaimana Anda saya salat. Nah, berarti kan kita sholatnya harus seperti Rasulullah, betul? Lah hadisnya jelas sahih. Ini ada interaksi, artinya Rasulullah pun baca Al-Fatihah nggak buru-buru. Nah kalau kita buru-buru kan harus apa? Iya Pak ya. Tapi sudah jadi. Iya. Makanya kalau baca Al-Fatihah imam ya, yang khususnya yang sering imam di masjid ini, tolong jangan buru-buru Pak. Jangan buru-buru. Kalau antum tahu, Pak Ustadz berapa lama sih sholat Rasulullah? Rasulullah itu ada satu riwayat mengatakan dari Abdullah bin Abbas, beliau itu bukan dari saya lupa dari siapa. Yang jelasnya hadisnya sahih. Nanti kamu saya bawa. Saya catatannya kelewat di mana. Ya. Beliau pernah sholat satu rakaatnya itu 5 juz 4 halaman. Satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Nah, suatu ketika ada 3 orang sahabat bertanya pada Rasulullah. Nih, ya. Ada 3 orang sahabat bertanya pada Rasulullah. Ya. Astagfirullah, saya lupa hadisnya saya taruh di mana ya. Nih, kalau sudah malam begini. Ya. Bisa langsung ceritakan saja lah Pak. Nanti kapan bertanya. Ya. Suatu ketika ada 3 orang sahabat bertanya pada Aisyah Rasulullah, ya, tentang apa? Bagaimana sifat sholat malamnya Rasulullah? Apa kata beliau? Ya, la tas'alan husnaihinna wa tulihinna. Ya, jangan tanya tentang panjangnya dan bagusnya bacaan Rasulullah dan sholatnya Rasulullah. Kalau panjenengan nanya terus dijawab begitu, kira-kira penasaran gak Pak? Ya kan? Panjangan nanya nih, terus jawabnya, jangan tanya deh gimana bagusnya Rasulullah, jangan nanya deh. Kira-kira penasaran gak Pak? Penasaran kan? Ya. Saat itu juga Rasulullah sedang sholat tuh, dia ikut belakang. Dia ikut. Dimulai Rasulullah itu suratnya dari surat Al-Baqarah sampai ayat ke-100. Ya, sahabat itu mengira udah selesai. Ya, kalau kita kan kayaknya wisi 100 ayat. Ya, kayaknya wisi ya. Ternyata apa? Dilanjutkan Rasulullah Pak. Sampai di akhir surat Al-Baqarah lagi-lagi mengira apa? Sudah mau selesai. Kayaknya wisi. Di ujung surat Al-Baqarah. Ternyata Rasul lanjutkan di surat Ali Imran.
Sampai akhir surat Ali Imran lagi mengira udah selesai Pak. Ternyata dilanjutkan Rasulullah masuk surat An-Nisa. Ternyata setelah dihitung-hitung Pak, ya, beliau itu satu rakaat itu 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Besoknya Pak, 3 orang itu gak sholat lagi bareng Rasulullah. Bukan kapok, ya. Kalau kita kan kapok, ya kan. Jangankan 5 juz 4 halaman, ustadznya panjang sedikit mesti teknik, ya kan. Sampai imamnya sedikit aja gini suwe. Ya kan. Kita kan begitu tuh kerjaannya tuh. Coba lihat tarawih itu. Tarawih kalau ada ustadz yang panjang sedikit saja, mesti makmum dia itu begitu dulu. Siapa sih ini? Jangan sekarang suwe. Gimana gitu tuh? Ya. Ya kan? Subhanallah. Padahal surat malam itu 5 juz 4 halaman. Ya, kalau mau minimal lagi riwayatnya Abdullah bin Abbas. Ya, beliau itu minim-minim ternyata satu rakaatnya 100 ayat. Minim-minim satu rakaatnya 100 ayat. Ya, panjangnya kan pirang ayat. Dan saya yakin surat yang paling favorit itu Trikul. Dan 30. Kalau tambah lagi naik sedikit Al-Kausar. Ya kan? Banyak paling zuhur kul, asar kul, maghrib hidup kul. Esi kul baik. Rasulullah Pak. Ini menandakan apa? Menandakan beliau sholat itu gak buru-buru Pak. Ya. Maka kalau saya melihat orang tua yang buru-buru, karena saya tanda tanya, apa sih yang dia nikmati? Coba deh Pak, antum, ya nanti bentar lagi kan ini mau masuk ke Ramadan ya. Kalau nggak salah bulan Maret ya, betul nggak? April awal, ya berarti Maret akhir kan? Ya, awal itu sudah masuk Ramadan kan? Nah itu, coba deh perhatikan. Kalau misalnya sholat tarawih terburu-buru dengan sholat tarawih yang santai, kira-kira lebih enak mana Pak? Ya, lebih enak yang santai. Kan santai. Iya. Kalau antum buru-buru, yang ada capek Pak. Wallahi. Saya kecil itu imamnya itu 23 rakaat Pak. Cepat teman. Al-Fatihah 1 nafas. Udah gitu ya, walaupun tidak secepat yang ada di daerah mana itu yang 23 rakaat 10 menit, nggak secepat itu sih. Nggak secepat itu, tapi termasuk cepat juga Pak. Nah itu ketika cepat itu, ya, itu saja terasa capek Pak. Ketika sudah rakaat-rakaatnya itu udah 10 ke atas, itu udah, ya rata-rata kawan saya itu imam yang sudah berdiri duduk dulu. Iya, kecapean Pak. Itu begitu, itu terjadi loh. Nanti kalau imam sudah selesai Al-Fatihah, ya, nambah baru berdiri. Kenapa? Ternyata ketika terburu-buru itu lebih capek dibanding santai. Sekarang coba cek, antum 11 rakaat santai, enak gak Pak? Nikmati. Coba deh, kalau sholat itu dinikmati gitu. Beriman mau secara nikmati sholat, nah berarti harus masuk kajian sholat khusyuk, ya kan? Gimana antum mau khusyuk kalau sholatnya aja nggak bisa nikmati? Kenapa nggak bisa nikmatin? Karena antum nggak paham apa bacaannya dan bagaimana tata caranya, kan gitu. Kalau udah paham, baru antum akan tahu tuh gimana cara sholat kamu itu. Baru antum bisa menikmati. Kenapa? Tiap bacaan sholat itu ada hikmah dalamnya. Ya. Tiap gerakan sholat ada hikmah di dalamnya, ada pesan. Maka ya nanti kapan-kapan lah ya, dengan kajiannya tafsir.
Ya kalau mau isolat jangan putar. Ya, cuma sebulan sekali. Ya, kalau kelamaan Pak Ustaz. Ya kalau kelamaan berarti usulkan ke Baitur Rahim itu biar bab sholat dulu. Ya, Baitur Rahim itu kan masih takdir ya. Ya. Saya mau masuk bab sholat, nampaknya kayaknya di sana pengennya tafsir. Ya sudah. Ya kalau mau sholat nanti usulkan ke sana, nanti kita bahas bab sholat di sana. Kalau di sana kan tiap pekan. Ya. Tapi sabar kalau belajar bab sholat sabar. Saya ngajar bab sholat di Islamic Center itu hampir mau setahun Pak baru rampung. Kenapa? Karena saya detail pelan-pelan. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi jelas ya, ketika antum membaca Al-Fatihah jangan terburu-buru. Kenapa? Di sini ada interaksi. Interaksi antara kita dengan Allah. Ya. Maka orang yang Al-Fatihahnya betul itu akan dikabulkan, cenderung doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmati. Baca Al-Fatihah nikmati aja. Kenapa? Karena di situ mengandung banyak manfaat, banyak nikmat luar biasa. Dan nanti kita akan pelajari setelah saya bahas satu persatu ayatnya, kita akan tahu ternyata ini lengkap. 7 ayat ini lengkap seakan-akan mewakili seluruh Al-Quran. Nanti kita akan coba. Kenapa kok ini mewakili seluruh isi Al-Quran? Ya, karena nanti kita bahas per ayatnya. Ya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, hadis tadi itu tidak membaca Bismillah, kan gitu kan? Pertanyaannya Pak Ustadz, Bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah, termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Gitu kan? Termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Nah, di sini ada 3 pendapat. Ya. Apa Pak Ustadz? Yang pertama pendapatnya dari jumhur. Jumhur ulama sepakat bahwasanya Bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Tidak termasuk Al-Fatihah. Apa alasannya Pak Ustadz? Alasannya satu, hadis yang tadi yang saya sebutkan dari Abu Hurairah, Allah tidak menyebutnya Bismillah, langsung Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung Alhamdulillah. Maka menurut pendapat jumhur, Bismillah itu tidak dibaca ya ketika kita baca Al-Fatihah. Kenapa? Dia bukan termasuk surat Al-Fatihah. Itu menurut jumhur. Ya. Alasan jumhur apa yang kedua? Yang kedua, ya, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kan Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir-Rahim kan? Ya. Coba lihat Rahim. Bismillah ada rahimnya juga kan? Ada Ar-Rahmanir-Rahim ya? Nah, kalau dibaca, kalau misalnya Bismillah itu termasuk surat dalam Al-Fatihah, artinya ada double, 2 kali mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, maka menurut jumhur Bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Menurut jumhur. Ya. Ada pendapat kedua dari Ibnu Majah, Ibnu Mubarak. Menurut Ibnu Mubarak, Bismillah adalah ayat pertama semua surat. Tapi ini cuma beliau sendiri. Jadi beliau meriwayatkan. Menurut Ibnu Mubarak, ya, Bismillah itu adalah ayat pertama dari seluruh surat. Jadi setiap surat harus dibacakan. Ya, menurut beliau, kecuali surat Taubat ya. Taubat pun enggak. Ya, jadi menurut Ibnu Mubarak. 2. Yang ketiga, ada yang berpendapat Bismillah itu awal dari surat Al-Fatihah. Ini menurut siapa? Menurut Imam Asy-Syafi'i. Maka kalau ada yang baca Bismillah, itu berarti dia ikut Imam Syafi'i. Lah Pak Ustadz, yang betul yang mana? Ya, semuanya boleh, karena semuanya punya dalil. Ya, semuanya punya dalil. Yang betul Imam Syafi'i, namanya apa surat yang bagus tidak mungkin tidak awal dengan Bismillah, karena harus Bismillah dulu. Maka menurut Imam Syafi'i, Bismillah itu termasuk ke dalam surat Al-Fatihah.
Ustaz bagaimana Pak Ustaz? Saya ikut jumhur. Makanya kalau misalnya imam atau mendapati saya akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh. Tapi pada suatu saat ketika jamaah saya itu Syafi'iyun, semua Syafi'i, maka saya pun baca Bismillah. Kenapa Ustaz? Imam Syafi'i itu Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini Syafi'i. Tapi kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, itu siapa? Jumhur gimana sih? Ya, kalau ini kan pasti ngomongnya kayak Muhammadiyah. Jumhur itu sebagian besar ulama, jumhur ulama, ya. Jadi sebagian besar ulama. Tapi juga nggak boleh menyalahkan imam yang lain. Ya. Inilah yang saya sebut kita harus berbijaksana ketika antum belajarnya itu kafah. Antum akan menjadi muslim yang bijak, nggak menyalahkan. Selama ini kan coba berapa banyak orang mengatakan ketika imamnya itu Alhamdulillahirabbil alamin, itu Muhammadiyah. Ya kan? Nanti ketika imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, selama ini gitu kan? Selama ini gitu. Atau minimal ngomongnya warna, ya kan? Kata hijau, dia biru ya. Ya, jangan. Ingat, kita jangan terpecah belah. Selama ada dalilnya silakan antum menggunakan yang mana silakan. Ya, asalkan ada dalil. Paham ya Pak ya? Inilah kenapa Bismillah itu dikatakan dia masuk ke dalam awal surat Fatihah atau yang bukan. Jadi semuanya ada ya Pak ya. Semuanya ada. Tergantung kita mau mengajar yang mana. Ini saya sampai jam berapa? 9:30 udah tuh udah lewat Pak. Hah? 9:45 tambah 15 menit lagi. Nggak tanya jawab ya udah kalau gitu setelah ini tanya jawab aja ya Pak ya. Baik ya. Karena biasanya kan nanyanya satu pertanyaan jawabannya kan bermenit-menit. Baik, artinya di sini kita mendapati ilmu satu. Bismillah itu ternyata ada 3 pendapat, ya kan? Ya. Ada yang berpendapat Bismillah itu bukan termasuk awal surat Al-Fatihah. Ada yang berpendapat itu awal surat Al-Fatihah. Bahkan ada yang berpendapat juga Bismillah itu awal dari seluruh surat. Nah gitu kan. Tinggal kita mau pakai yang mana, silakan. Ya. Pilih salah satu ya di antara 3 ini. Selama sadarnya kita tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menyalahkan. Paham ya di sini ya Pak ya? Baik. Mungkin itu dulu ya. Dan tadi juga kita pelajari bahwasanya ada interaksi antara manusia hamba dengan Tuhannya. Maka pesannya kalau ngimami baca Al-Fatihah jangan buru-buru, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Nah, itu katanya Ustaz kalau misalnya imam begitu, kapan kita menjadi makmum baca Al-Fatihah? Nah, mesti kan gitu tuh. Ya kan? Ini saya jawab langsung benar. Langsung aja. Hanya cewek. Takut dewek jawab dewek. Ya kan? Takut dewek. Ya sebelum aku tanya, aku tanya dulu. Aku gak balik. Masalah Al-Fatihah itu, kalau saya amati balik Muhammadiyah di Bola Tegal itu lalu imam itu selalu Alhamdulillah gitu. Kita buat basmalah gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai apa ya? Warga itu ada ragu-ragu. Kalau saya cadangan memang pada Bismillah, saya jarang gitu. Tapi kalau saya amati ya misalkan para mubalik Bola Tegal
Kalau imam ini, mungkin saya belum pernah melihat itu ya, menjaharkan basmalah itu. Itu memang ada perlu diharuskan. Artinya mungkin diselingi begitu. Seringnya Supaya apa? kita nggak ragu gitu. Baik, Asyrul muslimin dan rahmatullah. Ya, kita nggak perlu ragu Pak. Artinya imam itu beliau memakai jumhur dan gimana? Dan kita nggak boleh nyalahkan. Ya. Terus bagaimana Pak Ustadz? Nah, kalau imamnya pakai jumhur ya kita ikuti. Ju'ilal imam ditambah bihi. Imam itu diadakan untuk ditaati. Jadi ketika imam itu udah ikuti aja. Sama kalau kita pun di belakangnya ya imam yang memang Syafi'i. Bagaimana? Ya ikuti aja. Nggak jadi masalah. Jadi nggak usah dipermasalahkan atau nggak usah ragu-ragu. Nggak apa-apa lawang memang ada dalilnya kok. Jumhur mengatakan, jumhur itu sebagian besar ulama loh Pak, mengatakan Bismillah itu bukan awal dari surat Al-Fatihah. Maka kalau ada orang yang tidak membaca Bismillah itu tidak apa? Paham ya Pak ya? Gitu. Nanti antum di belakang saya nggak pakai Bismillah antum ragu-ragu. Jangan apa ya? Jangan. Jumlah surat Al-Fatihah ada 7. Tadi dikatakan kalau selama basmalah nggak masuk dalam surat Al-Fatihah, berarti jumlahnya 6. Nah tadi saya bilang Pak, di terakhir ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, Tadi 2. satu ayat ghairil maghdubi alaihim walad itu satu ayat. Ya, tadi kan saya bilang kan di belakang ini saya lanjutkan semuanya, yaitu semuanya ada 7. Ya, 7 dengan yang terakhir itu dibagi 2. Hadisnya begitu. Paham ya Pak ya? 7. Cuma ini kan Quran Syafi'i Pak, ya kan? Jadi mengikuti pendapat Syafi'i. Maka Bismillahnya itu dijadikan awal surat Al-Fatihah. Itu loh Pak. Indonesia itu mayoritas Syafi'iyun. Makanya ini Bismillahnya masuk ke dalam. Paham ya Pak ya? Begitu. Tapi dalam sholat ya saja tata aturan tadi ini sebenarnya mau tanya saya rasa awal Al-Fatihah kan kita paling nggak berarti kan harus membaca A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah a'udzu dan basmalah awal Al-Fatihah. Nah itu kalau pada saat sholat gitu, walaupun sir ya gimana sih? Baik, ya. Masyaallah muslimin rahmatullah. Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Nah ini nanti bicara masalah sir atau jahar, ya kan? Nah ini nanti ada pendapat Imam Malik. Ya, Imam Malik itu sir Pak. Beliau mengikuti Imam Syafi'i. Berarti masuk surat termasuk berarti. Jadi beliau semua surat. Tapi beliau itu sir. Ya. Jadi tidak dijaharkan Pak. Kalau Imam Syafi'i jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik tidak, Imam Malik itu sir. Ya, sir itu artinya tidak boleh didengar orang lain. Itu sir. Ya, kalau saya baca gini, itu sir bukan Pak. Itu termasuk jahar. Ya, itu termasuk jahar. Selama bisa didengar oleh orang lain, itu jahar Pak. Tapi kalau misalnya hanya antum dan Allah yang tahu, itu baru sir. Terus Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Ya, saya pakai Imam Malik. Jadi sirnya apa? Bismillah itu saya nggak nggak jangan. Dan ini kadang-kadang mohon maaf banyak yang keliru masalah sir. Banyak yang keliru masalah sir. Nah ini perlu dipahami ya. Sir itu hanya antum dan Allah yang tahu. Jadi antum nggak usah. Alhamdulillah nggak bisa, itu masih kedengaran. Ya. Maka kalau makmum itu bacanya sir, maka makmum bacanya nggak boleh terdengar dengan orang lain.
Antum bacaannya jangan kedengaran sama sampingnya. Tuh. Karena sifatnya sir, Pak. Sirun itu tersembunyi. Ya, rahasia. Sir. Makanya kan ada dakwah bisir, ya kan? Dakwahnya sembunyi-sembunyi. Gak boleh ketahuan, kan gitu. Paham ya Pak ya? Yasir terus. Beda kalau Yasir itu dimudahkan Pak. Dimudahkan. Itu ya Pak ya. Jadi apa namanya? Ada yang sir, ada yang tidak. Tapi juga tidak menyalahkan kalau orang itu tidak baca Bismillah. Ulangnya matematika. Paham ya Pak ya? Jadi tidak boleh juga menyalahkan orang yang tidak menggunakan Bismillah. Boleh. Maka di sini kalau kita pahami betul dalam fikih itu bacaan itu satu boleh Bismillah itu disirkan, dua boleh dijaharkan, tiga boleh pula tidak digunakan Bismillah. Ya, kenapa? Semuanya punya pendapatnya. Ya, dan memang semuanya punya dalilnya. Silakan atau pakai. Ya, gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Itu ya. Nah terus Pak Ustadz, bagaimana kita ini jadi makmum, bacanya gimana? Ya, kapan kita baca Bismillahnya, baca Al-Fatihah bagaimana? Cara membaca Al-Fatihah dalam sholat, ya. Ini ada berapa pendapat dan ada berapa cara, Pak? Ya, yang pertama, ketika imam membacanya ya per ayat dengan jeda, itu artinya panjenengan dibolehkan untuk mengikuti imam per ayat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, atas jeda ini sampai ngomong. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau jedanya begini agak panjang, artinya panjenengan dibolehkan untuk membaca ikut imam tiap ayat. Boleh. Ya. Ada ero juga. Ini apa nggak sebaiknya kita mengartikan aja Al-Fatihah aja. Ketika Belum selesai, nanti saya jawab. Selesai dulu. Nanti baru akan ke situ. Itu yang pertama. Ya. Kalau misalnya Pak Ustadz ini imamnya, itu jedanya nggak panjang, ya, nggak panjang. Ya. Terus apa namanya? Itu bagaimana Pak Ustadz? Artinya antum boleh membacanya itu setelah imam itu selesai.